Baik, mohon kerjasamanya atas sesama dan kepada Aisyah dan Rahmatulisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah sebagai materi 1 menjelaskan tentang pengertian kerjasama. Nah, pada saat ini GNP (Gross National Product-nya Indonesia) yang berada di tahun 2024 bernilai 100,140 US dollar. Pendapatan ini merupakan $1.040 ini merupakan pendapatan di tingkat menengah ke bawah dalam kurs pendapatan per kapita. Nah, dengan sejuta alam kekayaan di Indonesia, pendapatan dengan menengah ke bawah ini sangat memprihatinkan. Kita contoh saja negara Jepang, negara yang pada 1945 dibom oleh Amerika Serikat dengan bom Hiroshima di kota Hiroshima dan Nagasaki, menewaskan 100.000 warga sipil. Nah, pada tewasnya 1.000 warga sipil, masyarakat Jepang tak berkutik, tapi masyarakat Jepang terus bekerja keras, berusaha dan melakukan terbaik hingga sekarang Jepang berada di negara urutan nomor terbaik dalam kedudukan perekonomiannya. Nah, mengapa Indonesia tidak menyamakan dengan Jepang yang saat ini posisi perekonomiannya terbaik, padahal Indonesia mempunyai sejuta kekayaan alam? Jawabannya adalah masyarakat Indonesia yang sangat membudayakan malas. Contohnya saja membuat proposal ini membutuhkan waktu 2 minggu. Sindiran untuk yang ngomong. Dunia kita pada zaman ini, zaman milenial, zaman dengan maraknya perdagangan bebas oleh organisasi MEA. Organisasi MEA mengadakan perdagangan bebas. Indonesia sedang kalah saing dengan negara-negara lain tentang perdagangan bebas. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z negara Indonesia, marilah kita berkreasi, berinovasi, bekerja keras dalam membuat sesuatu hal yang baru agar tidak kalah saing dengan negara lain. Sebagai pemuda Islam, marilah kita bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi, berinovasi, kreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru agar pemuda Islam bisa untuk menguasai perekonomian. Bukan hanya orang Cina yang dapat menguasai perekonomian Indonesia. Tidak hanya orang-orang Cina yang kaya, marilah kita membuat sesuatu hal yang baru agar bisa memajukan ekonomi Islam. Seorang ilmuwan juga termasuk dalam proyek Manhattan, pembuatan bom atom pernah berkesan. Menurut Albert Einstein, untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita hanya memerlukan jenius hanya 1%. Selebihnya kita memerlukan kerja keras. Karena orang yang jenius tanpa bekerja keras, sedikit kemungkinan untuk mencapai keberhasilan. Tetapi orang yang bekerja keras, walaupun tidak jenius, banyak kemungkinan untuk dia berhasil. Optimis. Pengertian optimis. Optimis adalah sikap yang selalu berpengharap baik dalam menghadapi segala sesuatu. Rasa optimis adalah perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik akan terjadi, yang memberi harapan positif mereka menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kesuksesan. Dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun di dalam menghadapi kehidupan akhir. Pernah dengar nama Thomas Alva Edison, sang penemu lampu yang mencoba
penelitiannya hampir 1000 kali. Pada saat ke-1000 kalinya baru tercipta lampu. Bayangkan saja jika Thomas Alva Edison menyelah pada percobaan 999 kali, maka tidak akan tercipta namanya lampu elektronik untuk menerangi kehidupan. Bisa jadi kita memakai lilin. Sangat mudah. Nah, Ya. Kreatif adalah menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah yang berkaitan dengan hasil ciptaan manusia. Kreatif dalam ajaran Islam dapat diartikan sebagai kesadaran, keimanan seseorang untuk memanfaatkan sesuatu semua daya dan kemampuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh kekreatifan oleh ulama Islam dahulu dicontohkan oleh Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 pada masa pemerintahan Romawi. Bagaimana jika kita mencatat nomor HP dalam angka Romawi? Membingungkan bukan? Jangankan mencatat nomor HP, pertambahan menjumlahkan akuntansi mungkin akan sulit dilakukan oleh orang sekarang. Nah, dengan ide briliannya Al-Khwarizmi dapat terciptalah angka 0 itu sehingga kita lebih memudahkan dalam melakukan transaksi, mengerjakan matematika, dan mengerjakan ekonomi. Inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru kepada masyarakat. Sedangkan kata inovasi bermakna kegiatan penelitian pengembangan atau rekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Penemuan baru itu akan membawa manfaat bagi masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kita ambil contoh dari Ibnu Haytham yang berinovasi membuat kacamata pada masa menciptakan sesuatu yang dapat membantu orang-orang yang memiliki kelemahan dalam penglihatan. Ibnu Haytham berinovasi membuat kacamata yang bisa membantu kepada orang-orang sekarang. Bayangkan jika Ibnu Haytham tidak membuat kacamata, betapa sulitnya orang yang memiliki kelemahan di bagian penglihatan. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Allah telah memberikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, memberikan hujan untuk kita minum, memberikan panas matahari untuk kita menjemur baju, dan apa yang ada di bumi. Banyak manfaatan yang bisa diambil oleh kita, tapi bagi orang-orang yang berpikir, lagi-lagi orang-orang yang berpikir ini banyak yang orang-orang Yahudi yang menempati. Sekarang peradaban dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, maka dari itu umat Islam juga harus berusaha dalam menambah kreativitas, inovasi, dan kreasi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi Gen Z negara Indonesia yang berperilaku inovatif, kreatif, kerja keras, dan optimis dinamis. Karena jika bukan karena Gen Z-nya Indonesia yang memajukan sebuah negara, siapa lagi yang akan memajukan negara Indonesia? Siapa lagi yang akan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di Indonesia?
dunia. Jangan pernah menjadi Tuhan kedua dengan mengatakan bahwa aku tidak bisa. Kesuksesan itu adalah hak prerogatif Allah. Jika kita mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi, kita harus bersifat optimis. Kita harus yakin bahwa cita-cita kita akan terwujud. Bersifatlah dinamis, harus percaya diri kepada diri sendiri, tapi juga harus percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada yang lain, syirik. Sekian dari kami berdua. Untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Siti Muainah yang bertugas sebagai moderator. Baiklah, melanjuti sesi tanya jawab karena bertanya akan sesat di jalan. Baiklah para rekan yang mau bertanya, saya persilahkan. Tapi jangan bertanya dengan di luar materi, harus bertanya di dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang apakah inovatif penting untuk dimiliki oleh seorang muslim dan apakah alasannya. Terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari bujuran dari mengenai pentingnya inovatif untuk orang Islam itu sendiri akan dijawab oleh rekan saya, Rahmat Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inovatif bagi orang Islam sangatlah penting. Supaya apa? Agar kita bisa meningkatkan sebuah perekonomian dikuasai oleh orang-orang Islam, bukan hanya orang Cina saja. Jadi kita harus sebagai pemudi Islam, pemuda-pemudi Islam, kita harus bersifat inovatif. Kita akan menciptakan sesuatu hal yang baru agar bisa menggantikan posisinya orang-orang Yahudi, orang-orang umat lain. Bukan berarti kita menciptakan sesuatu yang baru, kita menciptakan agama yang baru. Bukan seperti itu. Tapi kita menciptakan sesuatu hal yang baru agar kita bisa menguasai perekonomian tersebut. Karena jika orang Islam yang memegang sebuah perekonomian negara kita ini, otomatis apabila dari awalnya baik, pasti ke bawahnya akan baik. Tapi jika itu bukan umat Islam yang membuat, bukankah kita ada keraguan dalam hati kita, apa hal-hal di dalam ini, apa kandungan di dalamnya, halal atau tidaknya, bukan hanya label. Baiklah, apakah bisa diterima dari jawaban dari kelompok kami? Jika bisa diterima, bilang dan sampaikan. Jika tidak diterima, juga sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban dan dari pengertian dan penjelasan yang telah saya tanyakan kepada rekan kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, berakhirnya presentasi dari kita. Ketua saya Aisyah Nuraulia Fadila akan menyampaikan sesuatu. Baik Aisyah, Saudara bersama pernah menyampaikan kata-katanya, yaitu yang begini, dunia ini bagaikan setetes air. Jadi apabila engkau tidak mendapatkannya, jangan kecewa karena engkau tidak mendapatkan hanya setetes. Dan jangan pula bangga karena yang kau dapat hanyalah setetes dunia. Setetes air seperti kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih atas tim dan rekan saya semuanya. Baik kepada Pak Samsul Arifin, saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing kita dari awal sampai sekarang. Jadi persentase kita yang sudah disampaikan, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Pergi Sama-sama. Pulang dari Jakarta membawa sepatu. Telah selesai presentasi kita, jangan sampai ada yang rindu. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.